Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya mau bahas tentang penyebab gagal progres maru. Dan di sini kebetulan progres marunya tuh dari nol ya. Dari intinya dari baby. Nah, buat teman-teman yang biasa nonton video saya mungkin udah tahu ini video yang kemarin. Dan sebelum saya lanjut pembahasannya, budayakanlah menonton sampai habis teman-teman. Karena biar teman-teman itu dapat poin-poin apa aja yang menyebabkan progres itu gagal. Ini dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman saya. Jadi di sini ada perbandingan antara perbedaan dalam rawatan ya kayak gitu. Dan memang setiap kiper itu beda untuk perawatannya kayak gitu. Nah, untuk ikan yang ini teman-teman bisa nilai sendiri untuk kondisi cabung atau calon bunganya itu sangat banyak dan berontok. Oke, langsung aja kita bahas apa aja yang menyebabkan gagal progres. Untuk yang pertama itu teman-teman sering gonta-ganti merek pakan. Karena menurut saya ini dari pengalaman saya pribadi, ketika sering gonta-ganti merek pakan itu yang ada malah tidak maksimal kinerja si pakan yang dimakan oleh si ikan. Jadi contohnya ketika kita makan, kita itu olahraga tapi apa aja yang dimakan bebas, itu mau lemak atau apa, itu menghambat ke pertumbuhan otot. Begitupun ikan, ketika pakannya sering ganti merek pakan karena terlalu mengikuti kata orang katanya yang akhirnya menyebabkan gagal progres dan bunga itu tertahan. Penyebab yang kedua itu sering ganti-ganti air. Ketika teman-teman progres itu jangan sering ganti air. Karena kalau misalkan ganti air, itu kondisi si air itu bukan tidak bagus ya, tapi si ikan itu harus beradaptasi lagi, yang intinya membuat si ikan itu tidak nyaman seperti itu. Dan yang ketiganya itu teman-teman tidak tahu kondisi si ikan atau belum memahami kondisi si ikan. Ketika teman-teman belum memahami kondisi si ikan, otomatis si ikan itu tidak nyaman, bahkan bisa jadi stres, tapi teman-teman tidak tahu. Apalagi kalau misalkan di ketapang pekat, si teman-teman nggak tahu bahwa si ikan itu dalam kondisi stres atau tidak nyaman, tapi teman-teman malah lanjut di progres, yang akhirnya itu menyebabkan si ikan itu pertumbuhannya itu tidak maksimal. Setiap pakan yang dicerna itu tidak diserap dengan baik. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin agak panjang ya. Kenapa saya bilang agak panjang? Karena bersangkutan dengan genetik. Jadi ketika teman-teman progres dan udah melakukan secara tepat dan benar, tapi cabung masih belum, kemungkinan si ikan itu lebih ke warna. Jadi lebih dominan di warna, mendominasi warna. Tapi yang namanya baby itu tetap aja untuk di warna pun tidak bisa sebagus kalau yang udah di 15 up atau 18 up ya intinya di ukurannya itu sekitar 20-an mungkin itu bisa benar-benar kuning gitu, barnya pekat, tapi untuk cabung itu belum ada. Dan kenapa saya bisa menyimpulkan itu, karena ketika teman saya itu progres, cabungnya keluar tapi sedikit, hanya beberapa. Jadi ketika di progres itu cabung keluar tapi hanya mungkin kalau dihitung itu hanya beberapa biji di bagian bar belakangnya aja dan enggak merembet ke depan. Tapi kalau untuk warna dia udah kuning, dan itu ukurannya itu udah 35 waktu itu, 35 up. Nah, setelah menginjak 40 up, tiba-tiba si cabungnya itu berontok dan tumbuh keluar gitu, tumbuh keluar pada pecah juga gitu. Tapi untuk pakan itu dia konsisten sama gitu ya. Di situ berarti kita bisa menyimpulkan bahwa si ikan ini tuh, atau si ikan yang teman-teman keep itu dominan lebih ke warna kayak gitu, bukan dicabung. Terkadang ada yang dicabung udah berontok udah banyak, tapi
yaitu untuk warna itu masih susah gitu. Jadi ya stuck aja, kalaupun warnanya ada naik tapi tidak sekuning atau tidak semerah pada umumnya gitu ya, masih kuning pucat atau masih merah pucat ya, intinya belum benar-benar merah atau kuning kalau di bagian di varian red ya, atau kuning kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu sebenarnya sih kalau untuk ikan itu kembali lagi ke gen ya. Jadi sebenarnya untuk bisa kita tahu itu, kita jangan pelihara satu ikan cana maru gitu. Jadi biar teman-teman itu bisa membandingkan gitu dengan pakan yang sama, air yang sama. Nah, nanti di situ bisa terlihat apakah ini lebih cepat dicabung atau diwarna. Kalaupun mau satu bisa, tapi teman-teman ketika pengennya cabung malah dominan warna, itu kan teman-teman jadi malah ya mending kalau orangnya itu sabar ya, dipelihara aja karena hobi, karena suka. Tapi kalau misalkan yang nggak sabaran ya itu dia jadi emosi sendiri, kesal sendiri kayak gitu. Jadi intinya untuk bukan gagal, untuk progres itu sih gampang-gampang susah, dan apalagi di Maru itu 1000 misteri ya. Sebenarnya sih banyak banget gitu teman-teman, banyak banget hal-hal apa ya, ya dibilang susah ya susah, kalau dibilang gampang ya gampang. Ya intinya ketika teman-teman progres itu harus konsisten aja, entah itu dari pakan, dari air, settingan tank itu berpengaruh kayak gitu. Apalagi kalau sekarang itu lebih ke yang suka batik-batik, yang khusus, maksudnya tuh progresnya tuh fokus ke batik gitu. Dan ada yang fokus itu ke bunga, ada yang fokus itu biar dia besar aja, entah itu cabung atau warna atau batik itu nggak dipedulin, yang penting besar jumbo kayak gitu ya. Jadi menurut saya pribadi sih itu aja sih dari pengalaman saya sih, ketika progresnya itu cabung nggak keluar itu dari nggak konsisten, air, terus ikan belum settle. Ya intinya hal-hal yang seperti itu sih, apalagi dari hal yang sepele itu kayak air ya. Ya air kan kayak yang sepele, padahal itu ikut berperan juga, berpengaruh juga gitu untuk pertumbuhan dan kenyamanan si cana itu sendiri. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan saya itu jelas, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat pemula. Dan jangan lupa juga untuk selalu menonton, dan bye bye. Assalamualaikum.